Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Nasib kurang mengenakan Elkan Baggott kembali cedera. Absen lama lagi, padahal baru saja sembuh. Pukulan ganda untuk Timnas Indonesia. Setelah Mads Hilgers, Ivar Jenner turut absen dari skuad Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Nasib kurang mengenakan Elkan Baggott kembali cedera. Absen lama lagi, padahal baru saja sembuh. Elkan Baggott kembali membawa kabar buruk bagi tim dan penggemar jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Setelah sempat pulih dari cedera pergelangan kaki yang cukup panjang, pemain bertahan berusia 22 tahun tersebut kini harus menepi lagi akibat masalah pada bagian paha. Cedera ini memaksa Baggott absen dalam pertandingan penting terakhir Blackpool di fase grup EFL Trophy melawan Harrogate Town. Nasib buruk tampaknya masih menyelimuti perjalanan karir Elkan Baggott di musim ini. Baru saja kembali dari cedera pergelangan kaki yang memaksanya absen selama lebih dari 2 bulan, pemain yang dipinjam Blackpool dari Ipswich Town ini harus menghadapi kenyataan pahit dengan cederanya lagi, kali ini pada bagian paha. Cedera ini memaksa Baggott untuk kembali menepi dari lapangan hijau, membatalkannya tampil memperkuat Blackpool dalam laga penting melawan Harrogate Town, Rabu, 13 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Baggott sendiri baru saja kembali tampil di lapangan bersama Blackpool. Setelah pulih dari cedera pergelangan kaki, ia sempat turun selama 45 menit dalam pertandingan melawan Liverpool U21 pekan lalu. Meski demikian, nasib malang kembali menimpa Baggott saat ia justru mengalami cedera paha dalam proses pemulihan. Manajer Blackpool, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Harrogate Town seharusnya menjadi ujian terakhir kebugaran Baggott. Namun, rencana itu harus dibatalkan karena cedera pahanya. Pernyataan Steve Bruce tentang cedera Baggott. Steve Bruce, manajer Blackpool, mengakui bahwa cedera Baggott kali ini merupakan kemunduran besar bagi tim. Menurut Bruce, Baggott telah dimasukkan ke dalam skema pertandingan sebagai ujian terakhir untuk melihat kondisi kebugarannya, dan rencananya dia akan bermain melawan Harrogate Town. Namun, menjelang pertandingan, Baggott mengalami ketidaknyamanan pada bagian pahanya sehingga tidak memungkinkan untuk turun ke lapangan. Sayangnya, dia cedera paha. Dia dijadwalkan bermain malam ini melawan Harrogate, dan dia tidak mampu melakukannya, ungkap Bruce kepada Blackpool Gazette setelah pertandingan. Dengan kondisi ini, Bruce memperkirakan bahwa Baggott akan absen selama setidaknya 1 bulan. Saya perkirakan paling tidak sebulan, itu minimalnya. Dia pemain muda, jadi kami harus menjaganya, karena dia merasa kecewa, tambah Bruce. Pengaruh absennya Baggott bagi Blackpool. Absennya Elkan Baggott tentu merupakan kehilangan besar bagi Blackpool. Sejak bergabung bersama Blackpool, ia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan di lini belakang. Dengan tinggi badannya yang menjulang dan kemampuan fisik yang mumpuni, Baggott menjadi andalan di lini pertahanan tim berjuluk The Seasiders tersebut. Kehadirannya memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Tanpa kehadirannya, Blackpool kehilangan pemain penting yang bisa menghalau serangan lawan dengan efektif. Kehilangan Baggott juga berarti Steve Bruce harus memutar otak untuk mencari solusi baru di lini pertahanan Blackpool. Hingga saat ini, pemain pengganti yang memiliki kualitas serupa dengan Baggott belum ditemukan, dan ini berpotensi mengganggu performa Blackpool dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Cedera yang dialami Baggott ini juga akan menjadi pukulan mental bagi pemain muda tersebut, yang seharusnya sedang bersemangat untuk kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera sebelumnya. Karir Baggott terhambat cedera. Elkan Baggott sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bek andalan, baik di klub maupun di tim nasional. Di usia yang masih muda, ia telah menunjukkan kedewasaan bermain dan ketangguhan di lapangan. Karirnya mulai bersinar ketika dia menjadi pilihan utama di tim nasional Indonesia, dan harapan untuk melihatnya berkembang semakin besar ketika ia pindah ke Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Namun, cedera yang dialaminya menjadi hambatan serius bagi karir Baggott. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya sebelumnya memaksanya absen dalam waktu yang cukup lama, dan kini cedera paha kembali menghambat kesempatannya untuk tampil di lapangan. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisiknya, tetapi juga dapat mempengaruhi mentalitas dan kepercayaan dirinya sebagai pemain muda yang sedang berkembang. Pukulan ganda untuk Timnas Indonesia.
Setelah Mads Hilgers, Ivar Jenner turut absen dari skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat jelang laga penting melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Dua pemain andalan, yaitu Mads Hilgers di lini belakang dan Ivar Jenner di lini tengah, dipastikan absen. Hilgers harus menepi karena cedera, sementara Jenner terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Kehadiran Mads Hilgers di lini pertahanan selama ini menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Bek tengah berusia 23 tahun ini memiliki postur dan kecepatan yang ideal, serta kemampuan membaca permainan yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Namun, cedera yang dialaminya membuat Hilgers harus absen di laga krusial melawan Jepang. Ini menjadi kerugian besar, mengingat kekuatan Jepang yang mengandalkan serangan cepat dan pressing tinggi. Di lini tengah, Timnas Indonesia juga kehilangan Ivar Jenner, pemain berusia 20 tahun yang selama ini menjadi jantung permainan. Jenner harus absen karena akumulasi kartu kuning yang didapat dari dua pertandingan sebelumnya. Kartu kuning pertama diperoleh saat Indonesia menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, sementara kartu kuning kedua ia terima dalam pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Berdasarkan aturan kualifikasi, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus menjalani sanksi larangan bertanding satu laga. Alhasil, Jenner baru bisa tampil lagi saat Indonesia melawan Arab Saudi di pertandingan berikutnya, jika tidak ada masalah lebih lanjut. Dampak kehilangan Hilgers dan Jenner bagi Timnas Indonesia. Kehilangan Mads Hilgers di lini belakang jelas menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Hilgers telah membuktikan diri sebagai sosok yang kuat dalam duel udara dan terampil dalam menutup pergerakan pemain lawan. Dengan absennya Hilgers, pelatih Shin Tae-yong harus mencari solusi cepat agar pertahanan Timnas Indonesia tetap solid menghadapi serangan-serangan Jepang. Kemungkinan besar, pelatih akan memasukkan pemain pengganti yang memiliki kemampuan bertahan serupa, tetapi absennya Hilgers bisa berpengaruh pada stabilitas dan kepercayaan diri tim di lini pertahanan. Sementara itu, absennya Ivar Jenner memberikan dampak yang tidak kalah besar di lini tengah. Pemain muda yang cerdas dan energik ini kerap berperan dalam transisi antara serangan dan pertahanan, serta memiliki kemampuan membaca permainan lawan yang baik. Kehadiran Jenner biasanya memberikan ritme yang stabil bagi Timnas Indonesia dalam menguasai lini tengah. Dengan absennya Jenner, Shin Tae-yong harus mengandalkan pemain pengganti yang mampu menjaga ritme permainan tim, terutama saat menghadapi Jepang yang terkenal dengan permainan cepat dan presisi. Strategi Shin Tae-yong menghadapi tantangan tanpa Hilgers dan Jenner. Shin Tae-yong dihadapkan pada situasi yang rumit dalam menghadapi absennya dua pilar penting ini. Sebagai pelatih yang sudah sangat mengenal kelebihan dan kekurangan skuadnya, Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mencari formasi dan strategi terbaik agar Timnas Indonesia bisa tetap kompetitif melawan Jepang. Untuk lini belakang, kemungkinan besar akan ada perubahan formasi atau penggunaan pemain cadangan yang memiliki karakteristik bertahan serupa dengan Hilgers. Alternatif lain yang bisa dipertimbangkan adalah memperkuat sistem pertahanan tim melalui taktik zona marking yang lebih ketat, atau mengandalkan formasi bertahan 5-4-1 untuk menghadapi serangan Jepang. Di lini tengah, peran Jenner akan menjadi tantangan tersendiri untuk digantikan. Pemain muda ini bukan hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga menjadi pengatur serangan saat Indonesia mencoba keluar dari tekanan lawan. Absennya Jenner mungkin membuat Shin Tae-yong lebih berhati-hati dalam menyerang dan mencoba mengandalkan permainan sayap untuk memanfaatkan kecepatan pemain seperti Witan Sulaiman dalam menggempur pertahanan Jepang. Meskipun kehilangan dua pemain penting, Timnas Indonesia tetap harus fokus dan berjuang keras untuk mencuri poin dari Jepang. Setiap poin yang diperoleh sangat berarti dalam menjaga peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Jepang merupakan tim dengan kualitas tinggi, dan mendapatkan hasil imbang atau bahkan kemenangan akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Timnas Indonesia. Untuk itu, para pemain diharapkan bisa tampil solid dan kompak di setiap lini, terutama dalam menjaga fokus saat bertahan dan memaksimalkan peluang dalam serangan balik. Peran kapten tim dan pemain senior juga penting untuk membangkitkan semangat juang pemain muda dan menjaga mentalitas tim agar tidak terpengaruh absennya Hilgers dan Jenner. Absennya Mads Hilgers dan Ivar Jenner di laga krusial melawan Jepang menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia. Dengan kedua pemain andalan ini absen, Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan berat untuk tetap tampil maksimal dan meraih poin penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong dan skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan semangat juang tinggi di hadapan pendukungnya. Jika mereka mampu menjaga motivasi dan tampil kompak, peluang untuk mencuri poin dari Jepang tetap ada,
sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.